Bismillah, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel aku, Feby Febrina 89. Teman-teman, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik, dimurahkan rezeki, diberikan kelancaran di dalam setiap urusan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini aku mau sharing kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga, dan kali ini aku mau unboxing dulu ya teman-teman. Sebelum aku aktivitas, aku mau unboxing dulu biar mood aku baik ya teman-teman. Oke, ini aku mau unboxing sapu, katanya sih sapu modern yang katanya bisa muter itu 360 derajat ya teman-teman. Jadi ini, tapi sebelumnya mohon maaf dulu ya teman-teman, tadi berisik. Jadi aku lagi, ini malam sih aku bikin ngedit videonya, tapi ada yang lewat gitu di teman-teman. Ini aku buka dulu sapunya. Jadi dia itu modelnya seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti dia tuh muter-muter, dan nanti semua debu dan sampahnya itu masuk ke dalam. Jadi ini modelnya cantik sih, warnanya pink, perpaduan warna putih dan pink ya teman-teman ya, bagus banget. Jadi ini aku mau apa ya namanya ya, tiang sapu atau apa ya namanya ya, itu deh pokoknya teman-teman, tiang sapu ya teman-teman ya. Jadi ini aku mau rakit-rakit dulu tiangnya gitu, biar nanti bisa difungsikan untuk menyapu gitu. Jadi ini aku juga masih bingung-bingung ya teman-teman ya, maklum ya aku kalau yang begini nih sedikit gaptek jadi ya harap maklum ya teman-teman ya. Masih aku nih rakit-rakit ini masih pusing-pusing nih. Oke, satunya ini udah pas. Oh, ada satu lagi ya teman-teman ya. Nah, jadi dia itu ada 3 ya teman-teman ya. Ini aku masukin dulu ke cantolannya teman-teman ya. Iya ya, cantolan ya namanya ya teman-teman. Pokoknya itu ya teman-teman. Ini aku masukin, aku kencengin ya biar nggak copot-copot. Aduh, masih copot, jadi belum kencang. Dan ini akhirnya masih belum. Lumayan susah sih, nggak susah sebenarnya, mungkin akunya yang kurang pintar ya, bukan kurang pintar sih, kurang paham ini masangnya. Dan ini dia ya teman-teman, jadi itu yang bisa aku pegang itu bisa dilepas, bisa dicuci, jadi itu tuh cepat kotor memang. Jadi dia itu kayak sambil ngelap ya teman-teman, sambil kayak ngepel gitu di lantai, makanya itu kotor karena tadi udah aku cobain dulu. Bisa dicuci ya teman-teman. Nah, dia itu ditempel, itu sistem tempel gitu, dan itu ada tempat sampahnya. Jadi nanti begitu ini alatnya muter, sampahnya itu masuk ke dalam, debu-debunya itu masuk ke dalam, dan nanti bisa dibuang lagi. Jadi ini nggak perlu pakai stop. Jadi ini kayaknya kalau malam hari atau tempat yang tidak bisa dibuang keluar itu paling pas banget sih kalau untuk sapu yang begini teman-teman. Nah, ini cantik banget sih, aku suka. Aku sih awalnya tertarik karena warnanya. Ini aku cobain, jadi aku serakin dulu styrofoam di lantai. Jadi biar kita bisa buktikan ini beneran nyerap apa enggak gitu, karena kan styrofoam itu kan jelas ya putih. Jadi kita coba dulu gitu, emang berguna atau emang beneran bisa nyapu atau enggak gitu. Oke, kita mulai, dan sepertinya ini itu dia mulai masuk, tapi ini untuk styrofoam yang gede-gede itu belum masuk ya teman-teman. Jadi memang setelah aku coba gitu, jadi memang kita harus nyobainnya berkali-kali. Jadi ini memang bagus ya teman-teman, nggak nyesal juga belinya gitu. Jadi harganya cuma sekitar 69 apa 79 apa 85.000, aku lupa. Untuk link pembeliannya teman-teman boleh lihat di description box di bawah ini. Nih aku coba sapu-sapu, ternyata emang bersih ya teman-teman. Tapi kalau debunya banyak kayaknya
ini kayaknya misalnya pagi itu udah dari sapu dulu pakai sapu yang biasa. Nah untuk siangnya buat debu-debunya baru pakai ini. Tapi kalau mau pakai ini dari pagi juga nggak apa-apa ya teman-teman. Tapi kalau aku sih sayang sayang takut cepet rusak karena warnanya pink ya teman-teman. Jadi kayaknya ini aku kalau yang sapu yang nggak terlalu berat ya teman-teman ya. Tapi ini sampah-sampah itu masuk semua ke dalam, jadi tuh lebih lebih bagus daripada sapu biasa gitu. Jadi kita nggak perlu lagi bingung mau dorong keluar apa kemana, jadi dia nanti masuk sendiri ke dalam tempat penyimpanan sampahnya. Jadi kalau selesai disapu baru kita keluarin sampah-sampahnya. Secanggih itu ya teman-teman ya, dengan harga yang menurut aku nggak terlalu mahal ya teman-teman ya. Ini aku mau copot lagi tiangnya tapi ternyata nggak bisa, udah kenceng kali, kenceng. Jadi aku buka aja sampahnya, aku mau lihat ini sampahnya udah seberapa. Dan ini dia teman-teman, jadi styrofoam yang agak-agak besar, agak-agak gede gitu juga masuk ya ke dalam. Jadi itu kayak menyapu dan disapuin debu-debunya itu ke dalam. Jadi nanti kita tinggal buang aja teman-teman. Nggak nyesel sepertinya ini teman-teman ya. Ditambah lagi dengan warnanya, next insya Allah kita bisa beli vakumnya ya teman-teman ya. Kalau nggak salah vakumnya itu sekitar 200-an, merek Cogger ya namanya ya, mungkin Cogger atau apa, pokoknya itulah teman-teman. Jadi aku nih nyobain sapunya dulu. Oke, unboxingnya selesai. Jadi karena aku udah hampir 1 bulan nggak masak, lebih 1 bulan lebih nggak masak, jadi udah kangen masakan aku sendiri. Jadi rencananya aku mau belanja, tapi karena di Pekanbaru itu hujan dari malam sampai pagi. Ini sekitar jam 10 udah reda hujannya tapi masih tetap mendung. Akhirnya aku mutusin buat belanja di supermarket deket rumah aku aja teman-teman. Jadi ini anak aku minta ikut padahal belum mandi karena baru bangun ya teman-teman ya. Jadi udah aku gantiin baju aja langsung aku bawa. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatannya ya teman-teman. Sebelum masuk itu wajib cuci tangan dulu. Nih anakku cuci tangan juga, akunya nggak aku record ya teman-teman ya. Dan lanjut aku mau ngambil keranjang karena aku cuman belanja buat beberapa hari gitu ya teman-teman. Nanti rencananya hari Minggu aku mau belanja ke pasar, belanja besar gitu ya teman-teman. Jadi ini aku udah masuk ke dalam supermarketnya. Yang pertama aku cari itu ialah daging-dagingan, ikan-ikanan. Jadi aku bingung nih karena aku tuh memang paling suka sama cumi. Jadi yang pertama mau aku ambil itu adalah cumi. Tapi biasanya cuminya nggak begini ya teman-teman, kita ambil gitu kan, curah gitu ya. Tapi kalau ini udah dikasih udah ditimbang-timbang, jadi aku ngambil 2 karena kalau satu sedikit. Lanjut aku ngambil ikan favorit aku. Jadi teman-teman pas jangan bosan ya, setiap aku tuh untuk belanja mingguan tuh selalu aku beli ikan serai kalau di supermarket ini, karena hanya ada ikan-ikan begitu dan aku sama suami juga suka banget sama ikan serai ini gitu. Karena bingung, udangnya juga kecil-kecil, jadi aku cari alternatif yang lain dan aku lihat dagingnya juga sedikit dan kayaknya dagingnya juga udah lumayan lama. Aku nggak ngambil daging dan sisa daging di rumahku juga masih ada, sisa yang lalu. Jadi aku ambil kentang aja ini untuk kalau lapar atau genjil-genjil atau untuk sarapan anak-anak. Jadi aku tadi cuma ngambil ikan serai dan ini aku ambil ikan teri karena udah lama juga nggak masak ikan teri, kangen. Jadi aku ngambil ikan teri dan lanjut aku mau ke sayur-sayuran ya teman-teman ya. Nah ini sayur-sayurannya pastinya di sini lengkap banget ya, nggak diragukan lagi. Seperti biasa aku ngambil jagung karena aku suka untuk cumi saus padang atau mau aku bikin bakwan jagung gitu ya teman-teman. Aku ambil sayur asam ini pasangannya sama ikan teri balado, aduh enak banget kalau menurut aku ya teman-teman ya, mantap pokoknya. Untuk bawang-bawangan tuh aku di rumah masih ada stok, semuanya masih stok, cuman aku punya cabai ada tapi sisa 1/4, takut nggak cukup jadi aku ambil aja dulu yang ini aku juga nggak tahu beratnya. Lanjut aku ambil timun. Timun ini kalau males bikin sayur tinggal kupas dan dipotong-potong ya teman-teman. Aku ambil tempe karena anak aku suka banget sama tempe dan buat campuran di ikan terinya enaknya teman-teman ya. Aduh udah kebayang masakannya. Lanjut aku mau cari lada hitam karena aku hari ini mau bikin
mohon maaf, daging sapi lada hitam. Jadi yang kecilnya nggak ada, adanya yang besar. Jadi ya aku ambil aja sapi lada bubuk hitamnya yang besar. Dan anakku udah ngerengek minta jajan. Jadi aku bawa dulu anakku jajan biar nggak ngeganggu belanjanya aku gitu. Kita lanjut lagi ke dunia persayuran ya teman-teman. Jadi aku tuh masaknya yang simpel-simpel aja minggu ini karena udah capek. Karena hari ini mau masak sapi lada hitam, tentunya pakai paprika dong teman-teman. Jadi ini aku lihat-lihat paprikanya gede-gede semua dan harganya mahal. Jadi aku pilih yang paling kecil teman-teman biar murah karena juga dipakai juga sedikit. Sebenarnya bisa pakai bawang cabai merah, cabai hijau, tapi rasanya beda teman-teman. Jadi kalau pakai paprika ini lebih segar gitu, lebih enak pokoknya wanginya. Memang sapi lada hitam gitu ya teman-teman, seperti yang di mall-mall gitu. Jadi ini kalau yang hijau sih aku dapat yang murah, kalau yang merah gede-gede semua. Jadi aku cari aja yang paling murah di antara semuanya. Mama cepet hemat. Lanjut aku pengen sayuran capcay, jadi aku ambil sayur-sayuran buat capcay karena hampir setiap minggu ya teman-teman langganan aku bikin capcay karena aku dan Pak suami itu juga suka. Jadi kita tuh untuk makan itu lumayan susah, jadi kita mesti jadi kalaupun teman-teman belanjanya itu aja, iya memang itu aja karena kita berdua itu susah makannya dan selera kita berbeda gitu. Jadi kalau biar nggak capek aku samain aja mana yang dia suka aku suka, baru aku masak. Dan ini aku mau ngambil bakso untuk capcaynya gitu, campuran capcaynya itu pakai bakso. Jadi ngambil bakso ayam aja karena lebih murah. Kalau bakso sapi itu mahal ya teman-teman, kilonya itu sampai 100-an gitu. Jadi kalau bakso ayam ini 65 ribuan 1 kilonya. Aku ngambil sedikit aja untuk campuran capcay. Lanjut aku ambil saus tomat, saus sambal dan kecap karena semuanya sudah pada habis. Jadi itu aku lumayan lama nggak masak dan karena ada acara adik aku itu udah lama nggak belanja juga gitu, teman-teman. Dan alhamdulillah belanjaan aku selesai, nggak banyak. Ini kita antri untuk bayar ya teman-teman ya. Dan ini aku udah selesai, aku pulang ke rumah, udah nyampe di rumah. Ini aku mau turunin anak aku dulu yang belum mandi karena tadi pas mau pergi dia bangun minta ikut, ya udah aku bawa aja. Jadi cuma digantiin baju, mandinya belum. Jadi setelah ini aku mau mandiin anak aku dulu, aku ambil belanjaan aku. Nah ini ya teman-teman ya, aku simpen aja, aku nggak food prep, jadi aku simpen di kulkas. Dan ini sebelum masak aku masak nasi dulu karena keseringan itu nasinya belum masak, sambalnya udah masak gitu. Jadi kalau aku ingat langsung aku masak. Ini aku bikin daging sapi lada hitam, jadi aku potong-potong bawang bombay, paprika merah dan hijau. Jadi paprikanya itu aku bagi dua ya teman-teman biar lebih hemat, jadi bisa dipakai buat masak yang lainnya. Rencana aku mau bikin pizza, jadi ya nanti setengah dari paprikanya mau aku bikinin pizza. Cuman aku lagi pesen keju mozzarella di Shopee, ternyata ada gitu, jadi sebentar lagi datang gitu. Sama aku juga mau cari loyang pizza, aku juga nggak punya loyang pizza. Jadi ini aku potong aja bagi dua. Aku tuh suka banget sama paprika itu karena untuk masakan tertentu ya teman-teman, segar dan wanginya tuh khas. Jadi kalau misalnya pakai paprika, oh ini pasti daging sapi lada hitam gitu teman-teman ya. Jadi nggak afdol kalau nggak pakai paprika. Teman-teman terima kasih ya sudah klik video aku. Buat teman-teman yang baru gabung, boleh bantu support untuk subscribe, like, dan komen. Buat teman-teman yang selalu hadir dan komen, aku ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Amin, amin ya robbal alamin. Buat teman-teman yang mau kenal lebih jauh dengan aku, teman-teman boleh klik Instagram aku di description box di bawah. Aku masih motong-motong paprikanya ya teman-teman ya. Wanginya ya teman-teman udah kecium walaupun baru dipotong-potong gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh masak aku pertama ya, setelah beberapa hari nggak masak ya, hampir 1,5 bulan juga ya teman-teman.
Nah ini aku udah mulai mau numis. Bahan-bahannya ini aku pakein mentega aja, nggak aku pakai minyak biar lebih wangi ya teman-teman. Aku tumis dulu bawang bombay dan bawang bumbu halusnya itu bawang merah dan bawang putih. Jadi aku tumis dulu sampai wangi, sampai bawang bombaynya layu. Masaknya simple ya teman-teman, dan gak makan banyak waktu juga gitu. Jadi lebih simple, dan ini hari ini aku nggak bikin sayur, jadi aku cuma bikin daging sapi lada hitam aja. Aku bikin porsinya juga buat kita makan siang, karena kalau udah malam gitu kata Pak suami udah nggak enak lagi. Jadi ini aku bikin buat siang aja, jadi aku bikin sedikit sih. Ini aku udah masukin dagingnya. Ini daging, rencananya kemarin mau bikin dendeng tapi nggak jadi, ya udah aku potong kecil-kecil. Aku bumbuin biasa garam, aduk-aduk dulu ya teman-teman. Warnanya juga udah berubah. Ini aku tambahin air lagi sedikit biar dagingnya empuk. Kita masukin bahan intinya, yaitu lada hitam. Aku masukin agak banyak karena suka yang pedas gitu, jadi nanti perpaduan antara pedas sama paprikanya wangi banget. Dan ini aku masukin kecap manis ya teman-teman. Aku masukin saus tiram secukupnya. Lanjut aku masih aduk-aduk lagi, dan tomat udah aku masukin ya teman-teman ya. Udah kecium wanginya teman-teman, tinggal aku masukin paprika dulu. Udah sama seperti di mall di Solaria gitu. Nah, aku juga suka banget order ini gitu. Ini aku tunggu dulu tadi airnya sampai kering ya teman-teman. Lanjut aku masukin si paprikanya. Ini paprikanya itu memang terakhir aku masukin karena juga nggak terlalu masak sih aku bikin. Jadi nanti biar nanti kalau pas makan dagingnya itu gigit paprikanya tuh masih krimis-krimis gitu teman-teman. Jadi ini juga apinya aku kecilin, jadi aku aduk-aduk aja biar merata dengan dagingnya gitu. Diaduk biar wanginya itu keluar, wangi paprikanya itu keluar ya teman-teman. Dan dijamin mantul ya teman-teman ya. Ini itu Pak suami suka teman-teman, jadi suami aku tuh suka makannya juga lumayan milih, jadi aku harus pintar-pintar cari menu. Terakhir aku masukin minyak wijennya sedikit aja ya teman-teman. Aduk-aduk aja sebentar. Ini juga paprikanya belum layu-layu banget ya teman-teman, masih bisa digigit. Jadi sensasi makannya itu bisa ada krimis-krimis. Aku tadi udah koreksi rasa ya teman-teman, rasanya udah pas, jadi aku cuma ngeringin dikit aja biar paprikanya lumayan empuk dan aromanya itu nyatu sama dagingnya gitu teman-teman. Ini aku lagi nyiapin piringnya teman-teman, piring untuk sajiinnya. Jadi ini aku tinggal, dan ini juga apinya udah mati ya teman-teman. Ini aku masih maksudnya aku tinggal akhirnya aku masak lagi gitu ya teman-teman. Jadi memang beda ya teman-teman, kalau udah lama nggak masak itu kangen, tapi kalau masak nggak mau makan masakan sendiri. Teman-teman ada yang gitu nggak? Soalnya aku itu kalau masak itu untuk suami tuh semangat, untuk anak, tapi nanti aku sendiri nggak makan ya teman-teman. Aku juga nggak ngerti kenapa aku nggak suka masakan aku gitu. Ini aku aduk-aduk lagi setelah aku tinggal. Lanjut aku mau sajikan di piring ya teman-teman. Ini porsi kita untuk makan siang gitu. Jadi anak aku juga makan ya teman-teman. Jadi anak aku itu yang pertama udah makan sama dengan aku yang masak. Jadi nggak ada beda-beda lagi. Paling nanti aku ambil jam-jamnya nggak masukin, dan jadilah masakan aku untuk hari ini ya teman-teman. Ya sederhana sih, cukup satu menu aja gitu. Jadi karena simple, karena aku juga udah kesiangan karena tadi harus belanja, beberes dulu, unboxing dulu, baru aku pergi belanja. Oke teman-teman, terima kasih
video aku. Jangan lupa tekan tombol notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video yang aku upload. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.